Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kali ini saya akan mendiskusikan mengenai beberapa materi dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Di antaranya yakni yang pertama struktur dan proses sosial, yang kedua interaksi sosial, yang ketiga perkembangan teknologi media, dan yang keempat masyarakat siber. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Zamrudia dengan nomor pokok mahasiswa 22010004300075 dari kelas B Sejarah Sosiologi 2020. Di sini saya akan mendiskusikan beberapa materi UTS saya dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi, dosen pengampu Ibu Winin Maulidia Safanah, SPD MSI. Pertama yang akan saya bahas yakni mengenai struktur dan proses sosial. Struktur dalam masyarakat terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama kelompok sosial, yang kedua lembaga atau peranata sosial, yang ketiga stratifikasi sosial atau social stratification, dan yang keempat mobilitas sosial atau social mobility, dan yang kelima kebudayaan. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan daripada dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial. Dalam hal ini pada suatu masyarakat. Selanjutnya yakni lembaga atau peranata sosial. Apa sih lembaga atau peranata sosial itu? Yaitu sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses-proses sosial di dalam masyarakat yang digunakan untuk menciptakan ketertiban. Wujud dari peranata sosial ini meliputi aturan, norma, adat istiadat yang mengatur kebutuhan masyarakat dan telah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yakni stratifikasi sosial. Merupakan struktur sosial yang berlapis-lapis di dalam masyarakat. Menurut Pitirim Sorokin, social stratification adalah pembedaan penduduk dan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Dasar pembentukan kelas-kelas sosial ada 5, yaitu yang pertama ukuran kekayaan, yang kedua ukuran kepercayaan, yang ketiga besaran kekuasaan, yang keempat ukuran kehormatan, dan yang kelima ukuran pengetahuan dan pendidikan. Selanjutnya materi yang keempat yaitu mobilitas sosial. Merupakan suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ada 3 jenis dari mobilitas sosial, yaitu yang pertama social climbing, yang kedua social sinking, dan yang terakhir social horizontal. Yang kelima, yang terakhir yaitu kebudayaan, yang merupakan hal-hal dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya. Kemudian menurut J.J. Honigman ada 3 gejala kebudayaan, yaitu yang pertama ideas, yang kedua activities, dan yang ketiga artifak. Selanjutnya penjelasan mengenai proses dan interaksi sosial. Yang pertama proses sosial adalah interaksi sosial atau bisa dikatakan aktivitas-aktivitas sosial. Sedangkan interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara perorangan, kelompok, maupun perorangan dan kelompok. Kemudian syarat-syarat dari terjadinya interaksi sosial meliputi yang pertama kontak sosial atau social kontak, dan yang kedua komunikasi atau communication. Kemudian penjelasan dari kontak sosial itu sendiri menurut Surjono Sukamto merupakan kontak sosial berasal dari bahasa Latin ya,
yaitu kon atau kum yang berarti bersama-sama, dan tengo atau dalam artian menyentuh. Secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Kemudian komunikasi sendiri yang merupakan proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda simbol dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Selanjutnya, proses interaksi sosial. Ada dua golongan proses sosial sebagai akibat dari interaksi sosial, yaitu yang pertama proses sosial asosiatif. Proses ini meliputi beberapa poin, yaitu cooperation, accommodation. Kemudian yang kedua proses disasosiatif meliputi competition dan controversion, dan yang terakhir konflik. Interaksi sosial ada dua macam, yakni yang pertama proses asosiatif dan yang kedua proses disasosiatif. Proses asosiatif yang merupakan proses yang saling pengertian dan kerjasama timbal balik antara orang per orang atau kelompok satu dengan lainnya untuk menghasilkan suatu tujuan bersama. Proses ini meliputi yang pertama kerjasama atau cooperation yang merupakan usaha bersama antara individu atau kelompok untuk tujuan bersama, misalnya gotong royong dan kerja bakti. Contoh lain dari bentuk kerjasama ini diantaranya yaitu yang pertama yaitu bargaining atau perjanjian pertukaran kepentingan, kekuasaan, barang atau jasa antara dua organisasi. Kemudian yang kedua yaitu cooptation yang merupakan proses cooperation yang terjadi di antara individu dan kelompok yang terlibat dalam organisasi dan negara di mana terjadi unsur-unsur baru dalam kepemimpinan. Kemudian ada coalition, dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama dan melakukan kerjasama. Dan yang terakhir yaitu joint venture yang merupakan kerjasama dua atau lebih organisasi perusahaan di bidang bisnis untuk mengerjakan proyek tertentu. Kemudian yang kedua proses asosiatif yakni accommodation, proses asosial yang sedang berlangsung untuk merendahkan pertentangan. Contoh lain dari bentuk accommodation yaitu yang pertama seperti coercion, bentuk accommodation yang terjadi karena adanya paksaan maupun kekerasan secara fisik atau psikologis. Yang kedua kompromis, yang merupakan bentuk accommodation yang dicapai karena masing-masing pihak yang terlibat dalam proses saling mengurangi tuntutannya agar terjadi penyelesaian. Yang ketiga yaitu mediation, accommodation yang dilakukan melalui pihak ketiga yang netral. Yang keempat yaitu conciliation, yang merupakan accommodation yang terjadi melalui usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak yang berselisih. Kemudian toleration, yang merupakan accommodation secara tidak formal dan dikarenakan karena adanya pihak yang mencoba menghindari diri dari pertikaian. Keenam, stalemate, pencapaian accommodation di mana pihak yang bertikai itu mempunyai kekuatan yang sama berhenti pada satu titik tertentu dan masing-masing menahan diri. Kemudian yang terakhir yakni adjudication, usaha accommodation melalui jalan pengadilan. Kemudian proses asosiatif yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran dua atau lebih budaya yang berbeda sebagai akibat dari proses sosial, kemudian menghasilkan budaya tersendiri yang berbeda dengan budaya aslinya. Yang kedua, interaksi sosial disasosiatif, yang merupakan proses perlawanan yang dilakukan individu
dan kelompok dalam proses sosial. Proses ini terdiri dari 3 macam contoh, yaitu yang pertama persaingan atau competition, individu atau kelompok berjuang dan bersaing untuk mencari keuntungan pada bidang-bidang tertentu atau bidang kehidupan. Yang kedua yaitu controversial, pengertiannya yaitu proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan pada tatanan konsep dan wacana. Yang terakhir yaitu konflik, yang merupakan proses sosial di mana individu maupun kelompok menyadari memiliki perbedaan dalam ciri emosi, unsur kebudayaan, pola perilaku, prinsip politik maupun kepentingan lain. Perkembangan teknologi media, riwayat komunikasi dan sejarah kemanusiaan, yaitu yang pertama ditemukannya bahasa, yang kedua berkembangnya seni tulisan dan berkembangnya kemampuan bicara oleh manusia menggunakan bahasa. Yang ketiga yaitu berkembangnya kemampuan reproduksi kata-kata tertulis dengan alat pencetak. Dan yang keempat yaitu lahirnya komunikasi elektronik seperti telegraf, telepon, radio, televisi, dan satelit. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media dan sejarahnya menurut Seilingwen. Yang pertama yaitu dimulai dengan suara pada tahun 4000 sebelum Masehi hingga 3500 sebelum Masehi. Bahasa Sumerian bangsa Tionghoa tidak menggunakan bahasa hingga tahun 2000 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu grafik. Suku Bushmen di Tenggara Afrika terdapat lukisan wanita yang sedang menari. Kalau di Indonesia itu relief candi ya. Yang ketiga yaitu teks. Di Mesopotamia Timur Tengah berupa ada pahatan di lempeng batu atau prasasti nyata dengan garis-garis sederhana semacam piktografi sehingga membentuk ideogram. 400 tahun kemudian muncul hieroglifik atau nenek moyang bangsa Mesir dalam bahasa Yunani yang berarti teks Allah. Kebudayaan bangsa barat saat ini menggunakan abjad-abjad bahasa Yunani, Phoenician namanya, dan Ibrani sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. 2000 sebelum Masehi, Tiongkok mengembangkan aksara Tionghoa menggunakan grafik realistik dan berevolusi menjadi tanda-tanda simbolis. Namun, banyak yang mempertahankan unsur grafik. Yang keempat yaitu musik. Musik sebagai alat komunikasi antar pribadi seperti masyarakat aborigin di Nusa Tenggara Timur menggunakan musik untuk mendamaikan dua desa yang berperang. Kemudian yang kelima yaitu animasi, dikembangkan dari permainan bayang-bayang serta lentera ajaib Tionghoa pada zaman dahulu. Kalau di Indonesia terdapat wayang sebagai gagasan awal animasi saat ini. Kemudian yang terakhir yaitu video. Masyarakat siber. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Sedangkan dunia siber atau dalam istilah lain dikenal dengan dunia maya, yaitu merupakan sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi. Komunikasi ini komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Masyarakat maya dari sisi lain kehidupan manusia. Masyarakat maya adalah sebuah fantasi manusia tentang dunia lain yang lebih maju dari dunia saat ini. Fantasi tersebut adalah sebuah hiperrealitas manusia tentang nilai, citra, dan makna kehidupan manusia sebagai lambang dari pembebasan manusia terhadap kekuasaan materi dan alam semesta. Namun, ketika teknologi manusia mampu mengungkapkan misteri pengetahuan itu, maka manusia itu mampu menciptakan ruang kehidupan yang baru bagi manusia di dalam dunia hiperrealitas.
Masyarakat maya juga mengembangkan metode kehidupan dalam bermasyarakat maya, yaitu yang pertama seperti proses-proses sosial dan interaksi sosial, yang kedua kelompok sosial maya, kemudian kebudayaan dan masyarakat maya, kemudian pranata dan kontrol sosial masyarakat maya, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan kepemimpinan masyarakat maya. Yang pertama yaitu proses sosial interaksi sosial. Proses sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat maya ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat menetap dalam waktu yang relatif lama atau selamanya, tergantung kepentingan mereka dalam dunia maya. Interaksi sosial sementara terjadi pada saat browsing, chatting, atau searching, kemudian meninggalkannya. Selanjutnya yaitu kelompok sosial maya. Kelompok sosial maya ada dua model keanggotaan kelompok sosial maya, yaitu yang pertama kelompok intra dan inter. Kelompok intra keanggotaannya seseorang dalam unit-unit kelompok yang berpusat pada server tertentu yang sifatnya menyerupai institusi. Sedangkan kelompok intra ini biasanya disebut intranet, di mana secara otonom mengatur diri sendiri mereka sendiri, memiliki aturan, memiliki bahasa sapaan sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kebudayaan dan masyarakat maya. Salah satu ciri dari masyarakat adalah menciptakan kebudayaan dalam masyarakat maya. Kebudayaan ini yang dikembangkan adalah seperti budaya pencitraan dan makna yang setiap saat dipertukarkan dalam ruang interaksi simbolis. Budaya ini didominasi oleh yang pertama yaitu kelompok pencipta mesin-mesin teknologi informasi. Kemudian ada kelompok yang setiap saat menggunakan mesin-mesin pencipta karya-karya imajinasi, dan yang ketiga masyarakat yang menggunakan mesin-mesin dan karya-karya imajinasi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pranata dan kontrol sosial masyarakat maya. Pranata dan kontrol sosial masyarakat maya ini yang lazim yaitu login, password, dan PIN number yang digunakan sebagai tiket atau kata salam untuk masuk ke website tertentu. Dalam masyarakat maya ada peranti penjara, yaitu dengan menciptakan penangkal virus. Selanjutnya yakni stratifikasi sosial, kekuasaan, dan kepemimpinan masyarakat. Yang pertama yaitu berdasarkan jaringan yang dimiliki, seperti Instagram, Twitter. Mereka memiliki centang biru atau terverifikasi. Aplikasi YouTube dimonetisasi, selebgram, YouTuber. Kemudian perubahan sosial dalam masyarakat maya. Yang pertama yaitu teritorial atau ruang pengetahuan. Dikonstruksikan media komunikasi melalui pencitraan media. Media informasi dan informasi menjadi lebih nyata dari pengetahuan manusia. Selanjutnya yaitu hyperreality. Sisi lain masyarakat maya. Teritorial atau ruang pengetahuan dikonstruksikan media komunikasi melalui pencitraan media-media informasi, dan informasi menjadi lebih nyata dari pengetahuan manusia. Aplikasi siber dalam kehidupan masyarakat ada dua, yaitu yang pertama e-government dan yang kedua e-commerce. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, mulai dari urusan bisnis serta hal-hal yang lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Yang kedua yaitu e-commerce, adalah suatu set teknologi, aplikasi-aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang. Kemudian cyberlaw sebagai konsekuensi cybercrime. Cyberlaw adalah perangkat hukum
Yang positif yang digunakan untuk mengontrol akselerasi kehidupan dalam cyber community. Cyberlaw memiliki dua sisi pengendalian masyarakat, yaitu secara genetik dan secara efektif, yang dapat menghukum setiap pelanggaran hukum dalam cyber community. Cyber community merupakan sisi lain dari kehidupan masyarakat nyata, sehingga secara fisik individu masyarakat siber dapat dihukum menggunakan hukum-hukum positif yang ada di masyarakat.